Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan struktur dasar ekonomi makro dengan saya sendiri, Sabrima Riyati Sumodeharjo dengan NIM 20 10 11 20 0631. Saya Ron Wicaksono dengan NIM 2010 11 2016 07. Dengan saya Ren Zaki, NIM 2010 11 200 733. Dan saya sendiri ingin menjelaskan pengertian struktur ekonomi. Pengertiannya, teori ekonomi makro adalah merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan secara agregatif. Teori ekonomi makro didominasi oleh dua mazhab besar, yaitu satu mazhab klasik dan yang kedua mazhab Keynesian. Hubungan antara variabel ilmu ekonomi. Hubungan perilaku merupakan gambaran hubungan, yaitu variabel atau beberapa variabel. Contohnya, bentuk formal hubungan antara jumlah konsumsi yang faktor-faktor yang mempengaruhi adalah pendapatan Y, maka dapat ditulis C sama dengan A tambah CY. Hubungan identitas yang merupakan hubungan definisional yang tepat sama antara satu variabel dengan satu atau beberapa variabel lain. Contohnya, GDP sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Hubungan teknologi menggambarkan hubungan antara variabel yang disebabkan oleh sifat fisik dari variabel tersebut. Contohnya, reaksi biaya total karena merupakan jumlah output yang diproduksi. Hubungan kelembagaan yaitu hubungan yang terjadi karena pengaruh tindakan suatu lembaga. Dan kedua teman saya ingin menjelaskan dan pembahasan soal berikutnya. Ya, saya akan menjawab Dipersilakan untuk Rayhan Zaki untuk mempresentasikan. Ya, saya akan mempresentasikan soal dan jawaban nomor 1 dan 2. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan permasalahan dalam ekonomi makro. Jawabannya 1, inflasi, 2, pertumbuhan ekonomi, 3, tingkat pengangguran. Pembahasan. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi secara garis besar atau secara makro. Secara umum, ekonomi makro ini fokus pada 3 permasalahan utama ekonomi, yaitu 1, inflasi, yaitu kenaikan harga-harga barang secara umum atau menurunnya nilai mata uang terhadap mata uang asing. 2, pertumbuhan ekonomi, yaitu proses perubahan perekonomian ke arah yang lebih baik dari tahun ke tahun. 3, tingkat pengangguran, yaitu jumlah angkatan kerja yang belum bekerja sehingga menyebabkan berbagai permasalahan ekonomi. Dari ketiga permasalahan ini saling berkaitan. Oleh sebab itu pemerintah bekerja keras untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini, terutama masalah pengangguran yang selalu menjadi fokus utama dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha keras untuk dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat menekankan tingkat pengangguran, mulai dari pembangunan infrastruktur sampai dengan membawa investor asing agar mau berinvestasi ke dalam negeri sehingga dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kedua, jelaskan permasalahan dan perbedaan ekonomi makro dengan ekonomi mikro. Jawabannya, ekonomi mikro dan makro
adalah mengeksplorasi elemen yang sama, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Perbedaan utama di antara mereka adalah ekonomi makro berupaya mengemukakan perspektif umum di tingkat nasional, sementara ekonomi mikro berfokus pada perspektif individu di tingkat konsumen. Sini saya Rin Wicaksono ingin mempresentasikan soal nomor 3 dan nomor 4. Bagaimana ruang lingkup dari ekonomi makro? Jawabannya adalah teori ekonomi makro menjelaskan beberapa hal. Beberapa hal diantaranya tingkat pengangguran, inflasi, kebijakan pemerintah, penentuan kegiatan Bisa nggak usah penentuan gitu? kegiatan perekonomian dan hal lainnya yang berkaitan dengan perekonomian sebuah negara secara keseluruhan. Pertanyaan nomor 4 adalah konsumsi sama dengan 150 plus 0,5 YD, investasi sama dengan 50, pengeluaran pemerintah sama dengan 60, pajak sama dengan 0,5 Y, ekspor sama dengan 20, impor sama dengan 0,1 Y. Dari data tersebut, maka tentukanlah pendapatan nasional keseimbangan. B. Besarnya konsumsi dan tabungan. C. Besarnya impor dan bagaimana kondisi cadangan devisa negara. Jawabannya adalah C sama dengan A plus B buka kurung Y min TY. C sama dengan 150 plus 0,5 Y. Tutup kurung buka kurung Y min 0,5 Y sama dengan 150 plus 0,25 Y, sehingga keseimbangan pendapatan nasional setelah pajak sama dengan Y sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X min Y X min M. Y sama dengan 150 plus 0,25 Y plus 50 plus 60 plus 20 kurang 0,1 Y. Y sama dengan 150 plus 110 plus 20 plus 0,25 Y min 0,1 Y. Y sama Y min 0,15 Y sama dengan 280. 0,85 Y sama dengan 280. Y sama dengan 280 per 0,85 Y. 0,85 sama dengan 329,41. Besarnya konsumsi adalah C sama dengan 150 plus 0,25 Y sama dengan 150 plus 0,25 Y sama dengan 329,41 sama dengan 232,25. Besarnya tabungan adalah S sama dengan min 1 plus Y plus I plus 1 min B YD sama dengan A sama dengan min 150 plus 1,0,25 YD. Min 150 plus 0,75 sama terus YD sama dengan 329,41 sama dengan 397,06. Besarnya impor sama dengan M sama dengan 0,1 Y sama dengan 0,1 Y nya adalah 329,41 sama dengan 32941. Jadi jawabannya adalah A, pendapatan nasional keseimbangan sebesar sama dengan 29,41 M. B, besarnya konsumsi dan tabungan masing-masing adalah 232,35 M dan 397,06 M. Besarnya impor adalah 32,941 M dan kondisi cadangan devisa negara yaitu defisit. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.